Hola Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita sepak bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama ada berita dari Manchester City yang disebut lebih baik tanpa adanya Erling Haaland. Seorang mantan gelandang Manchester City yakni Didi Hamann telah menyatakan Sky Blues adalah tim yang lebih baik sebelum mengontrak Erling Haaland. Dan diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Manchester City jatuh ke dalam kekalahan 2-1 yang menyakitkan melawan Manchester United yang merupakan pukulan keras bagi mereka untuk meraih gelar Liga Premier. Jack Grealish datang dari bangku cadangan untuk membuka skor di Old Trafford hingga Bruno Fernandes menyamakan kedudukan dalam keadaan yang kontroversial. Dan pada akhirnya Marcus Rashford mencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Erling Haaland yang diketahui berusia 22 tahun memiliki permainan yang tenang dengan standarnya yang tinggi. Dan sampai saat ini dia belum mencetak gol pada tahun 2023. Dan sebelumnya juga menembak kosong melawan Chelsea di Liga dan Southampton di Piala EFL. Pemain asal Norwegia itu juga menghidupkan sepak bola Eropa di paruh pertama musim, mencetak 27 gol di semua kompetisi, namun Hamann khawatir dia menghambat Manchester City. Setelah pasukan Pep Guardiola dikalahkan di Derby Manchester, pahlawan Liverpool itu menuliskan di Twitter bahwa Manchester City adalah tim yang lebih baik tanpa adanya Erling Haaland, bahkan jika ia mencetak 40 gol di musim ini. Adapun untuk Haaland diketahui bergabung dengan Manchester City dari Borussia Dortmund musim panas lalu dan juga berada di tengah-tengah tugasnya yang paling menantang di klub. United juga mendapatkan banyak pujian atas cara mereka membuat pembunuh bayaran yang eksplosif itu diam di Old Trafford dengan legenda klub yakni Paul Scholes yang sangat terkesan dengan cara dia kekurangan servis. Berbicara di BT Sports saat turun minum, Scholes berkata bahwa dirinya menyebutkan sebelumnya betapa pentingnya sebelum pertandingan menghentikan pasokan itu ke Haaland. Dan ia juga pikir mereka melakukannya dengan sangat baik melawan De Bruyne. Bos City yakni Guardiola sementara itu tidak banyak bicara tentang banding penalti yang melibatkan Haaland di tahap penutupan. Dia berkata bahwa dirinya bertanya tetapi mereka melewatkan sedikit ancaman di depan dan juga sedikit terputus. Mereka juga membuat permainan yang fantastis dan dirinya juga tidak peduli di Liga Premier dan juga Piala Carabao. Bagi Guardiola, mereka sudah menang banyak dan itu tidak masalah. Piala Carabao keluar dan itu tidak masalah bagi Manchester City. Adapun untuk City tersingkir dari Piala EFL oleh Southampton pada pertengahan pekan dan kekalahan mereka di United membuat mereka mengalami kekalahan beruntun untuk pertama kalinya di musim ini. Guardiola juga menyayangkan gol penyama kedudukan setan merah dibiarkan, mengingat Marcus Rashford berada dalam posisi offside saat membangun serangan Bruno Fernandes. Dan dikarenakan kekalahan atas Manchester United, juru latih Manchester City yakni Pep Guardiola belak-belakan menyebut dirinya sudah tidak peduli lagi hasil dari divisi teratas Liga Inggris, yakni Premier League. Ex-pelatih Barcelona itu menilai bahwa kini timnya kian kesulitan untuk bersaing di Liga Inggris, apalagi Piala Carabao. Walau di Liga Inggris musim ini Manchester City masih menduduki peringkat kedua, Guardiola pesimis bisa mengejar Arsenal di puncak klasemen. Sebaliknya, kini Guardiola hanya ingin fokus berbenah dengan timnya. Dengan demikian, harapan Erling Haaland CS bisa segera bangkit dan kembali menuai kemenangan secara beruntun di laga berikutnya. Dan selanjutnya, Manchester City bakal menjamu Tottenham Hotspur pada hari Jumat tanggal 20 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Dan kali ini Manchester City akan kembali tampil di kandang setelah terakhir kali mereka berjaya di Etihad Stadium saat menekuk Chelsea dengan skor 4-0 pada putaran ketiga Piala FA pada tanggal 8 Januari yang lalu. Lanjut di berita kedua datanya dari Indra Syafri mengenai nasib Sinteyong di Timnas Indonesia usai gagal juara Piala AFF 2022. Direktur Teknik PSSI yakni Indra sudah memberikan penjelasan mengenai nasib Sinteyong sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah gagal di Piala AFF 2022. Sinteyong sendiri kembali gagal mempersembahkan gelar juara Piala AFF untuk Indonesia usai tersingkir pada babak semifinal oleh Vietnam. Kegagalan ini juga menjadi kegagalan kedua Sinteyong setelah pada Piala AFF edisi sebelumnya ia hanya mampu membawa skuad Garuda Finish sebagai runner-up saja. Kinerja Sinteyong pun kini siap dievaluasi. Direktur Teknik PSSI yakni Indra juga mengatakan pihaknya masih menentukan waktu yang tepat guna mengevaluasi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Adapun untuk Indra mengatakan lebih lanjut, jadi gini, kita akan lakukan evaluasi, kita cari waktu dengan Coach Shin kapan bisa.
Kemarin yang mau barengan sama Exco, tapi Pak Sekjen serahkan ke kami Departemen Teknik untuk diskusi dulu ke Sinteyong apa-apa saja sih yang buat kemarin kita tidak berhasil. Ini kita juga lagi cari waktu karena Coach Sinteyong juga perlu istirahat kalau tidak salah tanggal 16 Januari ke Korea dulu. Apakah sebelum ke Korea bisa evaluasi? Nih habis ini saya teleponan sama Coach Sinteyong. Selain itu, ex-pelatih Timnas Indonesia U19 tersebut juga mengatakan untuk membentuk Timnas Indonesia yang sangat kuat tidaklah mudah. Butuh proses dan juga evaluasi atas kegagalan yang sudah didapatkan. Nantinya selesai berdiskusi dengan Shin Tae-yong soal kegagalan di Piala AFF 2022, hasil diskusi atau evaluasi tersebut akan ia serahkan kepada Exco PSSI dan Ketua Umum PSSI. Dan di berita terakhir ada berita dari Gary Neville yang yakin bahwa Arsenal tak juara Liga Premier Inggris musim ini. Mengapa dapat seperti itu? Gary Neville meyakini Arsenal tak akan memenangkan gelar Liga Premier Inggris musim ini. Meskipun saat ini The Gunners memimpin klasemen dengan selisih 8 poin dari juara bertahan Manchester City yang ada di peringkat kedua. Arsenal juga baru saja memastikan tambahan 3 poin dalam kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur pada laga derby London Utara yang digelar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Manchester City kalah 1-2 dalam derby Manchester melawan Manchester United sehari sebelumnya. Tim asuhan Pep Guardiola dapat menambah sekaligus memangkas poin karena masih harus melawan Arsenal 2 kali di Liga. Neville yakin juara Liga Inggris itu akan mempertahankan mahkota mereka dan juga mendukung Manchester United untuk finish di posisi kedua. Seperti yang dikutip dari Metro, Neville mengatakan lebih lanjut, Arsenal tidak akan memenangkan Liga. Manchester City yang akan menjadi juara Liga, dan saya pikir Manchester United akan finish di posisi kedua, dan saya tahu itu akan mengganggu penggemar Arsenal. Secara pribadi ia mengaku lebih suka Arsenal yang juara daripada Manchester City. Menurutnya itu akan sangat sensasional bagi Liga Premier Inggris, terutama setelah terakhir kali Arsenal memenangkannya pada musim 2003-2004 yang lalu. Namun, Gary Neville tak ingin menepis fakta bahwa Manchester City selama 5 tahun terakhir selalu bisa menyapu bersih para pesaingnya kecuali saat Liverpool juara 2 musim lalu. Berpikir Arsenal bisa datang dan memenangkannya itu memang menambah keseruan Liga Premier Inggris dan dirinya juga bahkan ingin Manchester United memenangkannya. Tapi ia rasa itu tidak akan terjadi di musim ini. Selain itu, menurut Neville, pada titik tertentu akan ada periode yang sangat sulit bagi Arsenal musim ini. Ia juga ragu Arsenal akan terus seperti ini sepanjang musim. Bisa saja nanti mereka seri 2 kali dan kalah 1 kali dalam periode 3 pertandingan. Dan jika mereka melakukan itu, keunggulan mereka nantinya akan hilang. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat dari Neville yang menyatakan bahwa Arsenal mungkin akan kalah dan Manchester City meskipun mereka memang sudah tertinggal dan sekarang berada di posisi kedua dengan selisih 8 poin, Manchester City dapat unggul dan juga menang. Nanti langsung saja sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Well, pokoknya topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Win It. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.